Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman ka ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis zikir Saman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, yang Allah masih mengizinkan pada kita lisan kita untuk menyebut nama Allah, untuk mentauhidkan Allah di malam hari yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan zikir yang kita baca bersama benar-benar sesuai apa yang Allah kehendaki untuk orang-orang yang berzikir, yaitu menjadikan tatma'innul qulub, menjadi penenang jiwa kita, menjadi penenang hati dan pikiran kita. Tidak seorang di antara kita keluar dari majlis ini insyaallah segala kesumpakan, segala kesusahan, segala kebingungannya diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan rasa takut, rasa apapun yang muncul pada dirinya dari keburukan. Tapi yang kita dapatkan insyaallah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ma'asyal ahibba rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan kami merasa bangga dan dimuliakan oleh Allah. Hadir di majlis zikir yang luar biasa, nikmat diberikan Allah. Duduk di masjid yang penuh dengan keberkahan. Duduk dengan magam seorang waliullah, bahkan di sekitar beliau bukan hanya beliau waliullah, berarti banyak lagi dari anak keturunan beliau yang insyaallah pun mencapai derajat kewalian. Berkumpul pada guru-guru kita, jazakumullah khairul jaza. Akhina fillah Ustaz Andi Syafruddin, guru kita Al-Habib Ustaz Syafi'i Yunus, orang tua kita Habib Alwi, Ustaz Hashim Zamzan, dan banyak lagi yang di sini mungkin kami tidak sempat menyebutkan nama antum sekalian. Kita semua dipilih oleh Allah, kita dikehendaki oleh Allah, dan kita mohon mudah-mudahan ini majlis syahidan lana la alaina, hujjah lana la alaina, menjadi saksi kita di hadapan Allah, penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwani, Rotib Saman tidak asing dengan lingkungan kita orang Palembang. Alhamdulillah, Syekh Saman pun tidak asing insyaallah untuk telinga kita orang Palembang. Menekuni zikir ini ikhwani sangatlah luar biasa karena dipenuhi dengan zikir la ilaha illallah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk membaca dan memperbanyak kalimat ini untuk memperkokoh iman kita. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan jaddidu imanakum, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui, perkokoh, perkuat iman kalian, kata Rasulullah, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain Rasul pun menegaskan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah husni wa man dakhala husni amina min adzabi. Allah bahkan mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah bagaikan bentengku, dan siapa yang masuk dalam bentengku maka mereka akan aman dari azabku. Mudah-mudahan saat ini malam ini ikhwan lisan kita diizinkan Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa nahnu natawajjahu ilaika ya Allah. Kita memohon kepada Allah dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat para aulia Allah, berkat kalimat la ilaha illallah, Allah tetapkan untuk kita ikhwani, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, anak istri kita, tidak ditutup usia kita kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Kalimatul haq alaiha nahya, alaiha namud, alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ikhwani rahimakumullah,
alhamdulillah, kalimat la ilaha illallah pun kata ulama adalah kalimat zikir yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling pula bisa dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena salah satu kekhususian kalimat la ilaha illallah ikhwani, mungkin selama ini kita tidak pernah memperhatikan atau mungkin alhamdulillah sudah sering disampaikan, keikhlasan itu akan muncul ketika seorang mampu menyembunyikan kalimat, menyembunyikan ibadat, menyembunyikan suatu perbuatan baiknya dari pandangan orang banyak. Memang rotib saman dibaca dengan jahar, tapi kita bahas sekarang kalimat la ilaha illallahnya. Zikir apapun yang antum ucapkan ikhwan, orang lain boleh tahu kalau kita sedang berzikir. Antum baca subhanallah, bibir kita bergerak, wong nyengok, wah ini lagi berzikir ke wong. Ente mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bibir bergerak, wong tahu kita berzikir. Kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, orang tahu. Salawat tahu, tapi kalimat la ilaha illallah boleh jadi ada seorang duduk di hadapan ente, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah beribu-ribu kali, kita tidak tahu kalau dia sedang nyambung hubungan dengan Allah. Karena orang ucap la ilaha illallah, ini salah satu kelebihan la ilaha illallah ikhwani, kita mengucap la ilaha illallah, bibir kita boleh jadi tidak bergerak. Sehingga di situ adalah kalimat keikhlasan. Kadang-kadang disebut la ilaha illallah sebagai kalimatul ikhlas, kalimat yang kita ucapkan mentauhidkan Allah dengan benar-benar mengucapkan mengagungkan Allah. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, dengan kita insyaallah belajar dan belajar terus, terutama belajar ilmu tauhid dengan guru yang memang insyaallah mampu mengajar kita ilmu tauhid, kita bukan sekedar mampu melapaskan kalimat la ilaha illallah, tapi mengenal makna hakikat la ilaha illallah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Zikir seperti tadi dengan jahar itu pun diajarkan oleh Rasulullah. Berzikir dengan berdiri diajarkan oleh Rasulullah. Berzikir dengan duduk diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kita dituntut pun berzikir saat kita berbaring. Sifat-sifat keadaan seperti ini Allah gambarkan untuk mereka para ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tadi maulid kita berzikir ikhwani, sambil berdiri apa duduk? Duduk, lalu kita berdiri mahalul qiyam. Dalil Qur'annya jelas ada. Lalu tadi Masya Allah kita duduk pula berzikir dengan cara duduk, dalil Qur'annya jelas ada. Tinggal setelah ini insya Allah, ketika kita nanti sebentar lagi pulang ke rumah masing-masing, kita sifatkan yang ketiga untuk diri kita ikhwani, yaitu dengan saat berbaring. Inilah mereka ulul albab kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka ingat sama Allah, berzikir kepada Allah dengan cara mereka berdiri, mereka berjalan berdiri, mereka ingat sama Allah. Wa qu'udan, dan ketika duduk mereka pun ingat sama Allah. Wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Maka di sini saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua insyaallah, begitu banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah ketika nak tidur, mudah-mudahan kita amalkan nanti ketika kita pulang masing-masing ke rumah. Ikhwan rahimakumullah, rotib Masya Allah di Palembang ada rotib Saman, ada rotib Haddad, ada rotib Atos, bahkan ada rotib Idrusiyah juga, bermacam-macam rotib alhamdulillah kita kerjakan. Nah, kembali kepada ayat tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Rotib sudah kita baca, zikir sudah kita baca. Sekarang yang jadi pertanyaan di belakangnya, sudahkan hati kita mutmain dengan zikir yang kita baca? Karena beberapa banyak orang-orang yang berzikir tapi dia keluar, maaf, kenyataan ikhwani, keluar dari majelis zikir bukan mutmain golab, bahkan bertambah sumpaknya, bertambah kebingungannya. Bahkan na'udzubillah ada pula orang yang hatinya menjadi kotor. Tentu bukan salah zikir, wallahi ikhwani. Tak ada zikir itu salah sama sekali. Tak ada pula ulama, guru-guru kita mengajarkan zikir yang salah. Tapi kalau memang itu terjadi pada diri saya atau antum sekalian, keluar dari majelis sumpak nambah, itu salah pada diri kita. Kenapa salah? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan zikir tersebut. Di sini Masya Allah banyak guru-guru kita yang mana rotib Haddad, rotib Atos, rotib Saman ini pun boleh saja dibaca tanpa ijazah dari guru, tapi alhamdulillah antum dibimbing oleh orang-orang yang memang punya sanad ijazah zikir. Yang mereka bukan cuma maaf, mungkin kita cuma duduk baik, tapi mereka dibimbing, diajarkan cara, akhlak, adab untuk baca zikir ini. Sehingga orang yang lebih sempurna akhlak dan adabnya ketika berzikir kepada Allah, maka dipastikan dia akan lebih dapat dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada orang yang ikut majelis Ustaz Andi atau Syekh Syafi'i juga mengadakan rotib saman atau rotib haddad, rotib atas. Ada uang sudah bertahun-tahun, tapi itulah. Dia cuma dapat, insya Allah dapat pahala zikir, tapi dia tidak mendapatkan rahasia dari zikir-zikir tersebut. Tapi ada orang ikhwan yang mungkin baru duduk sekali, dua kali, hari ketiga dia duduk di majelis zikir, majelis rotib, subhanallah, sudah didapatkan bermacam-macam kelebihan dari sisi Allah. Nah, ini kenapa ikhwan yang terjadi? Karena balik kepada masalah adab yang harus kita jaga ketika kita baca rotib. Adab zahir, adab batin harus kita terapkan ikhwani. Ini dua hal harus kita jaga. Adab zahir, ya dengan yang zahir pula, dengan pakaian yang bersih, pakaian yang indah, dengan cara kita dengan tidak toleh tangan, toleh diri, dengan keadaan khusyuk dan hati kita, niat kita, itu adab batin yang harus kita jaga. Bersihkan mulut kita ikhwan. Antum tahu setiap malam Ahad awal misalnya di masjid ini ada majlis zikir rotib saman. Ente tahu ente bakal menyebut tak kurang dari 300 kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang pengen mendapatkan rahasia kalimat la ilaha illallah lewat lidahnya, nyambung ke hatinya, dia jaga seharian penuh. Bahkan berhari-hari sebelum hari datang hari hanya, dia jaga lidahnya dari semua yang kotor. Kotor dari yang keluar dan kotor dari yang masuk ikhwani. Dia jaga. Kenapa? Dia akan mengeluarkan kalimat yang paling agung. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikhwan rahimakumullah, ana pernah dengar Ustaz Andi, ada wong pernah melok rotib saman. Dia tak pernah, maaf, ini memang wong yang bukan ahli zikir, pejabat kebetulan duduk karena ada misi. Duduk di rotib saman, Ustaz Syafi'i, nyingok kita berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapa wong ini dia? Dianggapnya, maaf, kita ni dianggapnya agak mana tak kita ni. Nah ini maaf, sudah disifatkan oleh Rasulullah. Orang munafik seperti itu kata Rasulullah. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, berzikirlah kamu, sebutlah nama Allah sampai uang munafik akan mengatakan kamu itu gila. Sampai itu. Kalau ada orang lihat macam ngintik, nyingok atau lewat streaming nyingok, ngapa itu sampai goyang-goyang macam itu? Gila apa? Nah ini uang munafik. Dan kamu jangan pedulikan kata Rasulullah. Teruskan. Thariqah itu macam-macam ikhwani. Ada berzikir dengan cara tegak sambil nunduk, ada yang goyang ke kanan, ada goyang ke kiri. Tapi ini semua maaf, hakikat aslinya bukan dibuat-buat, tapi dia muncul asli. Kalau kita ni maaf, biasa tahlil biasa bergoyang kita, la ilaha illallah, bergoyang melok ayunan irama bacaan kita. Hakikat asli gerakan ini namanya wajid dalam istilahnya. Wajid ini bukan dibikin-bikin, tapi asli muncul karena gerakan dari hati orang yang hidup zikir kepada Allah, bergoyang dan dia tanpa sadar. Makanya sampai dikatakan orang-orang ahli sufi yang hebat zikir itu kadang-kadang dikatakan juga mereka itu sakran. Kita mengenal ya ikhwan, ada namanya wirid sakran, aqidatus sakran. Dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Sakran artinya gila, bukan mereka itu gila, naudzubillah, tapi keadaan mereka itu dengan zikir, mereka istighraq, tenggelam dengan zikirnya sampai mereka lupa dengan segala-galanya. Sampai kalau orang gila, maaf, kalau orang gila diajak ngomong tak nyambung, nyingok apa depan dia tak tahu lagi sudah. Ini keadaan orang-orang yang sufi yang hebat, yang mereka zikir kepada Allah. Nah kita bolehlah katakan bergerak, tapi kalau paca jangan cuma melok berayun-berayun, badan melok bergoyang, mata kita lirik sana lirik sini, jangan ikhwan. Ini kebetulan subhanallah besok jaturi ikhwan sekalian, Ustaz Syafi'i, Ustaz Udin dan semuanya ada hall Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ya, yang pengarang doa Allahumma ya azim sultan ya gadiman ihsan. Sekaligus diholkan juga cicit beliau yang ada di Palembang, Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang magomnya di belakang Bom Baru. Besok di 10 lagi jatuhi sama sekali. Nah, Fakhrul Wujud ini gutub zaman pada saat itu. Beliau punya putra namanya Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga sama pecah gitu. Semua orang-orang soleh dari zaman Rasulullah sampai sekarang hobi wirid, hobi zikir. Di samping ilmu jangan lupa. Ya jangan kita ngejar ilmu tanpa wirid, itu bisa susah hidupnya. Wirid tanpa ilmu bisa sesat. Jadi gabungkan dua hal ini. Alhamdulillah ini kita saksikan pada guru-guru kita. Nah, Imam Husain ini beliau mengajak muridnya berzikir. Beliau perhatikan kalau sudah berzikir tuh goyang enggak loh. Tapi beliau tahu ada yang goyang, memang goyang itu dari hakikat gerakan dari zikir, terbawa oleh keadaan zikir yang khusyuk. Ada yang goyang cuma bergoyang baik. Akhirnya besoknya dia ngomong, kamu ini kalau wirid jangan banyak bergoyang.
Mantap, hati kamu mantap kan? Padahal beliau tahu orang boleh jadi berzikir atau goyang kalau memang bawaan dari hatinya yang hadir dengan zikir tadi. Sampai diancam oleh beliau, kata Imam Husain bin Syu'bah bin Salim, mulai besok kalau ada yang berzikir goyang, ku ketok pakai tongkat aja beliau. Ku ketok pakai tongkat. Mulai zikir. Subhanallah, pas zikir mantap galau. Kata yang bergoyang, cuma sikok Ustaz menggoyang. Pas jengotnya sikok tetap bergoyang, nah kau izin ke tetap bergoyang katanya. Kau memang goyang asli dari zikir. Kalau yang lain cuma melok bergoyangnya baik. Nah ini. Jadi kita goyang boleh, tapi jangan sampai kita goyang tadi gawaan sampai hanyut itu baik tanpa hati kita ingat sama Allah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang. Salah satu yang perlu kita perhatikan benar ikhwani dalam masalah zikir ini sering kami sampaikan dan sering kita dengar juga dari guru-guru kita. Zikir ini menggunakan lisan. Zikir ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Ada gabungan antara hati dengan lisan. Nah kita orang awam ini alhamdulillah syukuri ikhwani. Kalau Allah masih mengizinkan ana dan antum untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul dengan lisan kita walaupun hati kita lalai. Syukuri itu. Datang beberapa orang pemuda kepada Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, sahibur Ratib Haddad. Mereka mengeluh, ya Imam, kami ini sering berzikir, tapi kami sadari zikir kami sebatas lisan, hati kami tidak ikut berzikir. Imam Haddad yang memang seorang murabbi, beliau tidak mau mengatakan percuma baik kamu, tidak. Ya, beliau mengatakan usykur rabbakum, syukurlah kamu kepada Allah yang masih menjadikan salah satu anggota tubuh kamu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kata Imam Haddad, istiqomahkan, lalu dibimbing oleh beliau dengan adab dan seterusnya sampai akhirnya setelah tak jauh lama waktu mereka pun merasakan kenikmatan zikir dengan hati mereka. Jadi walaupun kita ikhwan hati belum pacak mencapai kekhusyuan ingat kepada Allah, tapi syukuri wallah nikmat azim, nikmat azim, nikmat azim kalau lidah kita diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah. Karena berapa banyak manusia di luar sana ikhwan tak nyebut nama Allah kecuali dalam solat, itu pun kalau mereka solat. Dan mereka pun menyebut nama Allah dalam solat tidak dengan ingat kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita bukan cuma solat, di luar solat, habis solat bahkan kita punya majelis tentang zikir dan rotib mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang pengen ini sampaikan kepada ikhwan sekalian, mengingat yang kita gunakan zikir ini adalah lisan, lidah, mulut kita. Maka ulama dari Rasulullah jelas yang pertama mengingatkan ini, sampai kepada ulama-ulama sampai yang hidup saat ini selalu mengingatkan Allah, Allah jaga mulut kamu. Karena dengan mulut inilah kita bermunajat kepada Allah. Dengan mulut inilah kita berzikir kepada Allah. Kita berdoa dengan apa? Mulut yang kita ucapkan. Kita berzikir mulut yang kita ucapkan. Maka jadikanlah mulut ini bersih di pandangan Allah, indah di mata Allah, sehingga doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ulama, Imam Ghazali menyebutkan, Imam Sya'rani menyebutkan, Imam Abdullah Haddad menyebutkan dalam kitab mereka, contoh doa, ad-doa kal miftah kata mereka. Doa itu seperti kunci. Kita punya hajat masih di dalam, kita buka pakai kunci lalu keluar hajat kita. Apa itu doa? Lalu beliau mengatakan likulli doa asnan, dan setiap kunci itu likulli miftah, setiap kunci itu ada giginya. Wa asnanhu luqmatul halal. Dan gigi dari kunci itu adalah suapan-suapan yang halal. Kalau kunci tidak bergigi, tidak ada giginya, tidak pacak kita starter mobil ikhwan. Tak bisa kita nak buka pintu, tak bisa. Kalau polos baik kunci itu. Tapi ada giginya. Ini kebanyakan kita hukum yang ada sebanyak selama ini gigi, kunci itu bergigi. Nah, kunci ini bisa terbuka kalau ada gigi. Apa itu gigi-giginya kata mereka? Gigi itu adalah luqmatul halal, suapan-suapan yang halal. Kalau orang bermunajat kepada Allah tapi dia makan yang haram, yang syubhat, maka capeklah mulutnya berbuih berdoa, mungkin tidak bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ikhwani. Jaga apa yang masuk ke mulut kita, maka insya Allah kalau yang masuk itu bagus, pastilah yang keluar akan bagus juga dari mulut kita. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang mulutnya yang keluar itu apa kata ribah, namimah, syab, satam, mencaci, menghina, ngomong yang tak karuan, urusan dunia paling hebat dia bicara. Bukan suudzon, bukan pula nyuruh kita suudzon sama dia. Ini wong bisa dipastikan yang masuk itu juga bermasalah. Kalau tidak haram syubhat, ngapo? Yang keluar kotor galo.
Tapi kalau orang tidak pernah kita dengar dari kalimat-kalimat ucapan yang buruk, yang indah, kalimat thayyibah, kalimat hasanah, zikir, doa, masya Allah dia rajin, tapi kalau ngomong dia tidak banyak. Ini orang insya Allah bisa kita pastikan walaupun ente tidak perlu teliti, ini orang insya Allah asupan yang masuk ke mulutnya dari yang halal, bukan dari yang haram. Nah ini penting ikhwan rahimakumullah. Jangan sampai kita berzikir, tapi mulut kita biarkan dalam keadaan kotor. Kita pengen dapat sir rahasia dari zikir yang kita baca. Dan ingat insyaallah ikhwan rahimakumullah, kalau ada seorang ulama apalagi wali yang hebat, punya zikir, punya karangan kitab, punya amalan, lalu kita mengamalkannya, yakinkan insyaallah kita pasti ada hubungan dengan mereka. Terlebih lagi kalau kita memang ngambil ijazah dari guru ke guru, dari guru ke guru, sanad amalan, sanad zikir, sanad kitab, sanad ilmu nyampe ke mereka, insyaallah apa yang dikatakan Rasulullah kita akan dapatkan, almar'u ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, yang kita cintai insyaallah taala. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, istiqamahkan antum duduk di majelis. Cuma saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, sekali lagi, majelis zikir duduki, hadiri, tapi jangan lupa antum harus mengambil bagian dari ilmu. Yang lebih doyan ilmu, hampir tidak duduk di majelis, jangan. Duduk juga di majlis ilim, duduk di majlis zikir, majlis salawat, majlis semaul husna, majlis rotib, majlis maulud, duduk, tapi ilmu jangan kamu lupakan, karena kita butuh dua-duanya. Kita butuh dua-duanya, seperti makanan dan minuman, itulah yang kita butuhkan. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, diberikan keberkahan ini majlis. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul maqam yang ada di sini. Insyaallah kehadiran kita, beliau pun hadir bersama kita insyaallah taala, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan, kesumpukan yang ada pada kita dihilangkan Allah, dan fitnah yang sampai hari ini ya Rabb, masalah Covid engkau angkat ya Allah. Jangan sampai orang-orang yang kami cintai mendapatkan fitnah, guru-guru kami mendapatkan fitnah akibat perbuatan ini, akibat daripada Covid ini ya Allah. Covid adalah makhlukmu ya Allah, engkau mampu mendatangkan dan engkau pula yang hanya mampu untuk menghilangkannya ya Allah. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal marad was saqam wal alam wal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma sallimna wal muslimin wahfadna wal muslimin wansurna wal muslimin farrij anna wal muslimin. Allahumma ya latif ultuf bina ya latif, ya latifan bi halqihi, ya aliman bi halqihi, ya khabiran bi halqihi, ultuf bina ya latif, ya alim ya khabir, ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Allahumma bijahi man sabbaha al hajaru irhamna waghfir lana wa'afina wa'fana wa'fad masyayikhina wa'fad asatidatina wa'fad ulama'ana wa'fad masyayikhina ulama'ana wa asatidatina wa'fad walidina ya Allah, wa'fad azwajina wa dhurriyyatina ashabana wa ahbabana haula ikhwan ashabul majalis ya Allah, waffiqna waffiqhum fima tuhib wa tardah, wa'fadna wa'fad kullama yadurruna wa yadurruhum, waffiqna wa kuntum tardah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. وافعل كذلك بوالدينا مشايخنا إخوانا أصحابنا أحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.